Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Quincy. Hari ini aku akan menceritakan dari salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah ayahanda dari Sunan Muria. Sunan Kalijaga terkenal dengan dakwahnya yang memadukan unsur Islam dan budaya Jawa. Baik teman-teman, kita mulai ya kisahnya. Di desa daerah timur Jawa, masyarakatnya mengalami paceklik karena kemarau panjang. Mereka semakin sengsara karena harus membayar pajak pada pemerintah Majapahit. Raden Sahid kecil adalah putra bangsawan Adipati Tuban. Ia senang bergaul dengan masyarakat jelata. Sampai akhirnya ia mengerti dengan kehidupan masyarakat Tuban. Setiap malam ia senang menyendiri di kamarnya sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia akan membaca ayat-ayat Al-Quran hingga larut malam dan para prajurit tertidur lelap. Setelah itu, Raden Sahid diam-diam mengambil hasil bumi yang dikumpulkan rakyat untuk diberikan pada pemerintah Majapahit. Tentu saja, rakyat yang menerima rezeki itu merasa senang dan terkaget-kaget. Mereka tidak pernah tahu siapa yang memberikan rezeki itu pada mereka, karena Raden Sahid melakukannya secara diam-diam. Setiap malam, Raden Sahid terus melakukan perbuatan itu. Hingga suatu malam, ia ketahuan oleh penjaga kadipaten. Ayahnya pun langsung menghukumnya. Ia dikurung di kamar kosong selama 1 bulan. Namun, di hari-hari terakhir masa hukumannya, ia kabur dari istana. Raden Sahid berkelana untuk mengembara. Ia masih mencuri harta orang kaya yang kikir dan diberikan pada rakyat yang membutuhkan. Walaupun ia mencuri, tetapi harta yang dia ambil tidak pernah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rakyat yang membutuhkan. Hutan tempat ia singgah, Raden Sahid dikejutkan dengan kedatangan lelaki tua berbaju putih. Lelaki tua itu membawa tongkat yang berwarna emas. Lantas, Raden Sahid mengambil tongkat itu dari genggaman lelaki tua itu dan membuat lelaki tua itu terjatuh. Raden Sahid mengamati tongkat yang kira adalah terbuat dari emas. Sebenarnya, tongkat itu terbuat dari kuningan. Lantas, Raden Sahid mengembalikan tongkat itu pada pemiliknya. Saat ingin mengembalikan tongkat itu pada pemiliknya, ia melihat lelaki tua itu menangis kesakitan. "Jangan menangis, ini tongkatmu aku kembalikan." "Bukan tongkat itu yang kutangisi," jawab lelaki tua dan memperlihatkan beberapa rumput di tangannya. "Aku telah berbuat dosa. Aku mencabut rumput ini saat tadi aku jatuh." "Hanya beberapa rumput? Kau merasa dosa?" tanya Raden Sahid. "Iya, karena aku mencabut rumput ini tanpa keperluan. Jika saja aku mencabut rumput ini untuk pakan ternak, itu tidak mengapa. Tetapi aku mencabut rumput ini untuk sia-siaan, itu berdosa," jawab lelaki tua. Lelaki tua itu kemudian duduk di atas batu besar pinggir sungai dekat Panjendana. "Apa yang sebenarnya kau cari?" tanya lelaki tua. "Saya sebenarnya mencari harta yang banyak untuk saya berikan pada rakyat yang membutuhkan," ujar Raden Sahid. "Sangat mulia hatimu, tetapi caramu keliru."
Lelaki tua itu hanya tersenyum saat menjawab Raden Syahid. Kau bersedekah dengan barang haram itu sama saja kau mencuci pakaian dengan air kencing. Allah adalah zat yang menerima kebaikan atau yang halal. Raden Syahid kaget dengan ucapan lelaki tua itu. Perasaan malu mulai muncul di hatinya. Banyak hal yang bisa kau lakukan untuk membantu rakyat. Bukan hanya memberikan uang dan makan. Kau juga harus memperingati pemerintah yang zalim pada rakyat. Dan kau juga harus membimbing mereka. Ujar lelaki tua itu. Raden Syahid terpana dengan perkataan lelaki tua itu dan merasa seperti diingatkan bahwa perbuatannya selama ini kurang tepat. Jika engkau tidak ingin bekerja keras dan hanya ingin beramal seperti itu, maka ambillah itu halal. Lelaki tua itu menunjukkan pohon cendana di balik tubuhnya. Dan seketika pohon cendana itu berubah menjadi pohon emas. Raden Syahid terpana dengan pohon emas itu. Lelaki tua itu meninggalkan Raden Syahid yang masih terpana dengan pohon emas itu. Setelah sadar dari lamun sesaat, Raden Syahid mengajar lelaki tua itu. Tunggu, maukah engkau menerimaku sebagai muridmu? Lelaki tua itu berhenti di tepi sungai. Mau belajar apa dariku? Tanya lelaki tua. Mau belajar agama, jawab Raden Syahid. Segera lelaki tua itu menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Syahid diperintahkan untuk menjaga tongkat sampai lelaki tua itu kembali. Tentu saja Raden Syahid menerima ujian tersebut. Lelaki tua itu menyeberangi sungai. Anehnya, lelaki tua itu bisa berjalan di atas air, seperti saat ia berjalan di tanah. Raden Syahid terpana dengan lelaki tua itu dan menyadari bahwa lelaki tua itu berilmu tinggi. Mungkinkah beliau termasuk golongan wali? Perkiraan Raden Syahid. Setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan Raden Syahid mengingat salah satu kisah di Al-Qur'annya yang menceritakan para pemuda yang meminta Tuhannya untuk ditidurkan di gua Kahfi. Langsung Raden Syahid berdoa. Doa Raden Syahid terkabul. Ia tertidur hampir sampai 3 tahun. 3 tahun berlalu. Lelaki tua itu kembali dan melihat Raden Syahid, dia masih tertidur. Segera lelaki tua itu membangunkannya dan memandikannya dan memberikan pakaian putih. Di kemudian hari, Raden Syahid diberikan pelajaran sesuai tingkatnya, yaitu tingkat wali Allah. Lelaki tua itu sebenarnya adalah Sunan Bonang yang menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa. Di kemudian hari, Raden Syahid dikenal sebagai Sunan Kalijaga, yang berarti orang yang menjaga sungai. Karena Raden Syahid pernah bertepi selama 3 tahun untuk menuntut ilmu agama bersama Sunan Bonang. Ia diperintahkan untuk terjun langsung menyebarkan ajaran agama Islam di pelosok tanah Jawa yang masyarakatnya masih memeluk kepercayaan dan agama lama. Dari kisah Sunan Kalijaga tadi, kita mendapatkan pesan moral, yaitu bahwa dalam menyebarkan perbuatan baik, kita juga harus menyertainya dengan perbuatan yang bijaksana. Baik teman-teman, demikian kisahku tentang Sunan Kalijaga kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.